kami telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, darah Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya demi untuk menebus hidup kami. Biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kami semata-mata itu tidak lepas dari itulah kehendak-Mu. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami, Tuhan, senantiasa melekat kepadamu. Kami bisa lebih mengenal, lebih mengetahui isi hati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya kami percaya itu adalah seizin dan sekehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan hati ini, lembutkan hati ini, supaya kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin peka akan suara Tuhan yang senantiasa berkumandang, bergema di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengetahui apa kehendak Tuhan yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan, kemurahan, dan keadilan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami telah diciptakan bukan sekedar menang. Kami memang sebagai orang-orang yang lebih dari yang menang, tetapi lebih dari itu ada sesuatu tujuan yang jauh lebih mulia. Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi semua yang mendengar. Biarlah firman yang ditaburkan boleh benar-benar masuk di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami boleh aplikasikannya di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak. Tutupi segala kelemahan, kekurangan di dalam hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap ucapan mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tidak terasa kita sudah di ujung tahun 2025. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan masuk di dalam tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2026. Terjadi di luar sana, bahkan terjadi yang akan terjadi di dalam hidup setiap kami. Karena kami tidak tahu. Seperti saya maunya bersenang-senang, maunya berlibur, semua sudah direncanakan sejak 2-3 bulan yang lalu. Direncanakan dengan rapi, dengan baik. Tapi tidak dengan disangka, hanya hitungan detik keluar dari kamar mandi dan saya jatuh, tidak bisa bangun lagi. Cuma 2-3 langkah, seluruh yang sudah dipersiapkan itu semuanya tidak bisa terlaksana. Dan kami semua bisa mengalami seperti itu. Tentunya tidak berharap. Siapa yang berharap saya akan jatuh? Tentunya tidak ada yang berharap demikian. Tapi jalan ke depan, sungguh kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk itulah biarlah di akhir tahun ini kita merenungkan lagi, merefleksi diri kita lagi. Apa yang kurang saat tahun 2025? Kita boleh semakin melekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi main-main di dalam mengiring Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti akan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, dan kita bisa menjalani secara baik dan secara benar. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita ini memang diciptakan untuk bukan sekedar menang. Apa? Bukan kita diciptakan lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa kok lebih dari orang-orang menang? Berarti menang saja, menang kok itu tidak cukup. Lebih dari menang itu berarti ada sesuatu di balik menang itu yang jauh lebih mulia, jauh lebih penting. Nah, mari kita
merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita merenungkan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10. LAI memberi judul Israel sebagai suatu peringatan. Dan bahasa Inggrisnya Old Testament example. Jadi contoh di dalam perjanjian lama. Ini bisa saling melengkapi. Kenapa kok sampai Rasul Paulus itu menuliskan kepada jemaat di Korintus Israel sebagai suatu peringatan? Berarti ini adalah hal yang sangat serius bagi jemaat di Korintus. Tentunya bagi jemaat kita sampai hari ini. Kita coba flashback kembali, seperti apakah jemaat di Korintus itu? Korintus itu adalah kota yang besar, kosmopolitan. Ada pelabuhan laut, sea airport, gitu ya, bukan sea airport, seaport. Kalau airport kan udara ya, ini seaport. Jadi pelabuhan, tempat pusat perdagangan internasional. Jadi karena ada pelabuhan, di situ pusat perdagangan. Yang namanya pusat perdagangan, di situ pasti ekonominya bagus. Nah, di sisi lain dengan ekonomi yang bagus, maka orang-orangnya, jemaatnya juga riskan jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan ujian yang tidak mudah. Nah, untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, kamu sebagai orang-orang yang sudah percaya, sudah dimenangkan bagi Kristus. Karena jemaat di Korintus itu dimenangkan oleh perjalanan misi Rasul Paulus pada perjalanan yang kedua, misi yang kedua, dia dimenangkan. Lah pada akhir misi yang ketiga perjalanan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Ini menandakan dalam kurun waktu beberapa tidak terlalu lama, apa yang sudah dimenangkan itu ternyata banyak penyimpangan di dalam jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus sebagian besar, mayoritas bukan orang Israel. Jemaat di Korintus mayoritas adalah bangsa-bangsa di luar Israel, Gentile. Sama dengan kita. Kita bukan Israel secara fisik, tetapi kita di luar, kita ini Gentile. Nah, kita tahu kita hidup di kota Surabaya yang cukup berkembang, cukup ini dikatakan sebagai kota besar. Kita semua tahu di kota-kota besar segala macam perbuatan dosa ada di sana. Kota besar. Mau tahu? Misalkan bukan di Indonesia, misal di Jakarta, pasti perbuatan-perbuatan yang immoral itu lebih banyak terjadi dibanding kota kecil yang di desa, katakanlah ya, seperti itu. Di luar negeri pun juga gitu. Saya sempat di saat jalan-jalan di Eropa, di Amsterdam, wow, ada Red District. Tahu Red District? Ya, ada Red District di sana. Di Paris ada Red District. Tapi di kota kecil tidak ada. Saya di Belanda, di Diemen tidak ada, tenang. Tapi di Amsterdamnya jauh berbeda. Nah, di Korintus juga gitu. Ini kota besar, kota kosmopolitan. Maka bisa dipahami kalau jemaat di sana banyak sekali jatuh di dalam immorality dan penyembahan kepada berhala. Sama dengan kita. Kita tidak bisa ngomong, itulah jemaat dulu. Itu ternyata ada persamaan, gitu ya. Lah, mari kita, peringatan apa sehingga kita bisa berjalan lebih berhati-hati. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama pada bangsa Israel dan pada sejarah. Ya, mari kita coba membaca dulu 1 Korintus 10
ayat 1 sampai 15 mestinya, kita baca sampai ke 5 terlebih dahulu. Saya beri judul pertandingan yang bertujuan. Artinya kita tidak cuma sekedar menang, tapi menang yang bertujuan. Ya, 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu ya. Ini saya sudah angkat. Ya, kita baca. Saya baca ayat pertama ya, nanti Anda baca, nanti kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1 Korintus 5 ayat 1. Aku mau, Rasul Paulus mau, supaya kamu itu jemaat di Korintus ya, mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayo kita sama-sama baca ayat yang kelima. 3, 2, 1. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Perhatikan ayat yang kelima, ini serius. Kalau kita baca di ayat kelima, seolah-olah Tuhan itu kok kejam. Iya kan? Bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir, sudah dilindungi, dia bisa menyeberangi Laut Teberau. Saat pasukan dari Mesir itu mengepung dia, mengejar bangsa Israel itu, Tuhan membuka jalan. Wow, luar biasa. Semua agama mengakui itu, sehingga dia diselamatkan dari kejaran pasukan Mesir. Dia diselamatkan. Dan di padang gurun itu kalau siang panasnya bisa melebihi sampai 40 derajat Celcius. Dan kalau malam dinginnya bisa di bawah 0 derajat. Anda bisa bayangkan saat dia ada di padang gurun, bisakah dengan kekuatan manusia sendiri dia bisa tetap hidup? Sepertinya mustahil. Tapi Tuhan melindungi mereka. Kalau siang dengan awan, tiang awan, kalau malam dengan tiang api untuk menghangatkan. Sehingga bangsa Israel bisa bertahan di padang gurun yang cuacanya ekstrim seperti itu. Kalau Tuhan sudah melindungi bangsa Israel seperti itu, kenapa kok sampai Tuhan juga menewaskan mereka? Mayoritas itu kan dikatakan bagian yang terbesar dari mereka, dan mereka ditewaskan di padang gurun. Kesalahan di mana? Apakah Tuhan itu kejam? Nah, kalau kita tidak bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, bagaimana kita harus menjalani hidup kekristenan kita, bagaimana kita harus memahami bahwa kita ini sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, dan kita tidak lagi bisa hidup sebagai orang-orang Kristen dengan main-main. Kita harus lebih serius, kita harus lebih sungguh-sungguh, supaya tidak seperti bangsa Israel yang sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka on the way ke sana sudah tewas semua di padang gurun. Kita sering mendengar Tuhan kita itu kasihnya sungguh luar biasa, kasih setianya sampai selama-lamanya, kekal. Ya, benar adanya. Tetapi jarang disampaikan, digemakan bahwa Tuhan itu juga adil.
Nah, keadilan Tuhan itulah yang membuat bangsa Israel itu terjadi di ayat yang kelima. Mereka ditewaskan. Nah, dari 5 ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa tahu, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu kasih dan Tuhan itu juga adil. Keadilan Tuhan tidak bisa dipermainkan, kasih Tuhan juga tidak bisa dipermainkan. Oh, Tuhan yang maha kasih, aku berbuat dosa tidak apa-apa, nanti kan diampuni. Tuhan kan maha pengampun. Seringkali itu yang timbul bukan di dalam pikiran kita. Seringkali itu yang digemakan. Sampai-sampai ada hyper grace, ada pemikiran hyper grace. Kasihnya itu semakin besar kalau dosa kita itu semakin dalam. Kalau gitu berbuat dosa aja. Adik dosa kita semakin dalam, bukankah kasih Tuhan semakin besar dilimpahkan kepada kita? Hati-hati. Makanya kita bisa memahami kenapa Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus juga kepada kita, dan LAI memberi judul bahwa Israel sebagai peringatan. Jangan sampai, artinya apa? Jangan sampai kita jatuh seperti bangsa Israel pada zaman itu. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, di dalam pidatonya tahun 1966 dia berpidato, salah satu quote, salah satu frasa yang sampai terkenal saat ini adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya apa? Kita harus mengingat sejarah. Apa yang salah yang sudah diperbuat oleh orang-orang di masa lalu. Jangan sampai kita jatuh dalam lubang yang sama. Sebagai peringatan. Begitu juga di bangsa Israel. Allah itu kasih, tetapi juga adil. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat Korintus dengan sangat indah. Di dalam pasal yang ke-10, Rasul Paulus menuliskan bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa, bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Dia menuliskan Israel sebagai contoh, Israel sebagai peringatan. Nah, di pasal sebelumnya, pasal yang 9, Rasul Paulus menuliskan dia itu sebagai contohnya. Nah, dia mengilustrasikan bahwa perjalanan orang percaya, orang Kristen itu adalah seperti di arena pertandingan. Namanya pertandingan, pasti ada aturannya. Kalau kita melanggar aturannya, kita pasti akan dikeluarkan. Seperti contoh dulu, Mike Tyson sama Holyfield. Memang tinju, ada aturannya walaupun tinju. Kamu tidak boleh mukul sembarangan. Ada area-area tertentu kamu tidak boleh memukulnya. Ada bagian-bagian tertentu kamu tidak boleh melakukannya. Lah, apa yang dilakukan Mike Tyson? Menggigit telinga. Kan tidak boleh. Akhirnya apa? Diskualifikasi ya. Malah dia diskursus. Pertandingan ada aturannya. Demikian pun kita menjadi orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu ada aturannya saat kita menjalani hidup kekristenan kita. Kita harus lebih mengerti, kita harus dewasa di dalam memahami firman Tuhan. Makanya ibadah ini jangan dianggap enteng. Kan ibadah apa-apa, doa di rumah yang aku baca Alkitab, aku juga berdoa. Jangan dianggap enteng ibadah. Ibadah itu adalah contoh bagi kita untuk hal yang paling kecil. Untuk hal yang kecil ini kita bisa setia. Kalau ibadah pun kita tidak bisa setia,
saya khawatir kita di dalam menjalani kehidupan ini akan sulit untuk lebih setia. Karena yang sederhana saja kita tidak bisa setia. Bagaimana dalam keadaan yang sulit kita bisa setia? Tanda tanya besar. Ibadah itu adalah latihan kita dalam hal yang paling sederhana. Ibadah cuma apa sih? Cuma kamu datang dari rumah, persiapkan diri, datang ke gereja, cukup 2-3 jam, selesai. Setelah itu sederhana, bukan? Tapi kalau yang sederhana ini aja kamu punya pikiran lain, tidak setia. Aku enggak ibadah ya enggak apa-apa, aku ya sehat-sehat aja, aku ya well aja, baik. Jangan berpikiran seperti itu sebagai peringatan. Karena memang kita diciptakan memang lebih dari pemenang. Bangsa Israel waktu menjalani, waktu keluar dari tanah Mesir, tujuannya apa sih? Bukan menang di dalam peperangan. Tujuannya adalah ke tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan inilah ada yang namanya peperangan. Peperangan melawan bangsa, peperangan melawan diri sendiri. Diri sendiri ini adalah musuh yang terbesar kalau sekarang. Ada ego kita, ada jaimnya, ada macam-macam di sini, ada iri hati, sakit hati, kepahitan, macam-macam ada di sini. Nah, itu harus kita bisa mengalahkan ya, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan track yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, kita maju lagi ya. Saya tidak akan lama, nanti saya juga akan satu pujian sambil nanti di dalam pujian ini ada kesaksian, gitu ya. Nah, kita teruskan dulu ayat yang ke-7 sampai ke-10. Ya, saya 4 ayat. Saya baca, Anda dulu baca ayat yang ke-7. Nanti ayat yang 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ayat ini merujuk kepada Keluaran 32 ayat 6. Kalau mau tahu jelas ini apa sih? Nah, itu Anda harus membaca di Keluaran 32 ayat ke-6. Nah, itu tentang mereka bikin lembu emas untuk disembah. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Itu ya. Keluaran itu seperti itu. Oke, ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Mengerikan. Mengerikan. Satu hari 23.000 orang, bukan jumlah yang sedikit. Dan itu dicatat. Berarti ini adalah sesuatu yang serius. Ini apa sih? Ini apa? Itu adalah sebetulnya bangsa Israel di dalam perjalanannya. Mereka sudah sampai di daerah Sitim. Nah, Sitim itu adalah daerahnya bangsa Moab. Lah, di sana bangsa Israel itu mengawini, menikahi perempuan Moab. Sebetulnya Tuhan tidak masalah kamu menikah dengan orang yang di luar suku. Tetapi yang menjadi masalah, bangsa Israel itu katut dengan penyembahan berhala oleh bangsa Moab, yaitu Baal Peor. Dan mereka kenapa ya? Katut itu apa ya? Mereka hanyut, ya hanyut di dalam penyembahan berhala yang bangsa Moab itu lakukan. Ini yang Tuhan marah. Padahal kota Sitim itu di sebelumnya Sungai Yordan sudah kota Sitim, daerah Sitim. Berarti itu kan sebentar lagi sudah sampai ke tanah perjanjian kan? Sudah hampir sampai.
Mereka tinggal menyeberangi sungai Yordan, berperang melawan Yeriko, dan itu sudah ada di sana. Tapi dikurangnya sedikit ini, mereka tetap tewas. Kan sesuatu yang mengenaskan ya, kurang sedikit. Satu peringatan yang memang kita harus pahami, kita harus ingat betul-betul. Jangan sampai kita itu sekali lagi main-main dengan mengiring Tuhan. Oke, itu sekarang yang ayat yang ke-9. Ya, kita baca 3, 2, 1. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ini mereka komplain dengan Tuhan, komplain dengan musuh, dengan Musa. Komplain, Tuhan, kamu kenapa ya Musa? Kenapa kamu dibawa aku bangsa enak-enak di Mesir sana? Kok kamu bawa ke padang gurun? Memangnya aku mau dibunuh di padang gurun? Marah, komplain baik pada Musa maupun kepada Tuhan. Apakah kami mau dibunuh di padang gurun ini? Nah, ini mencobai Tuhan. Kalau kita ya jatuh ke dalam ujian, misalkan ada sakit, ada apa gitu. Tuhan, aku ini kurang apa? Aku sudah melayani, aku sudah persembahan, kok aku ada masalah seperti ini? Kenapa Tuhan? Terus aku sudah mengikut Tuhan itu sudah bertahun-tahun, kok seperti ini? Wes gak Tuhan-Tuhanan. Komplain sama Tuhan. Padahal kalau kita jatuh di dalam suatu, entah itu sakit, entah itu masalah, di dalam ekonomi, di dalam apapun, itu kan kompleks sekali bukan penyebabnya. Bisa jadi itu juga ada unsur kesalahan kita sendiri, bukan mutlak dari Tuhan. Bisa jadi itu memang ujian dari Tuhan untuk menguji iman kita, kemurnian iman kita di dalam mengikut Tuhan. Apakah dalam mengikut Tuhan cuma mengandalkan berkatnya aja, atau hati kita memang benar-benar mengasihi Tuhan? Ini kan perlu diuji. Nah, bangsa Israel saat itu dia sudah komplain marah sampai mereka dipagut ular. Dipagut ular itu, ularnya itu adalah ular berbisa. Ular berbisa, ya, dan bisanya itu tidak ada penawarnya. Mereka jadi pasti akan mati, apalagi di padang gurun. Apalagi saat itu keilmuan belum begitu maju. Gitu dipagut ular, matilah. Racun dari ular ini menyerang syaraf umat manusia dan mereka akan mati. Sepertinya Tuhan kejam ya. Apakah Tuhan tidak bisa menyingkirkan ular ini yang akan menggigit bangsanya? Sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan malah mengirimkan ular supaya bangsa ini digigit sama ular dan mati? Hati-hati, jangan mencobai Tuhan. Ya, ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut makan makanan. Apa makanan di sini? Cuma mana? Wah, rasanya hambar. Kembalikan aku di sana Mesir. Sana ada daging, ada macam-macam di sana. Ingin kembali ke Mesir. Kita itu juga sering kali gitu. Ikut Tuhan. Oh, ekonomi kok tambah parah ya? Toko kok tambah sepi ya? Wes gak Tuhan-Tuhanan, kembali ya, gak Tuhan-Tuhanan, kembali pada manusia lama. Ini bangsa Mesir. Dia masih menginginkan yang di sana, padahal di sana tuh dia sebagai budak. Kita tuh tidak sadar, seringkali itu kita diperbudak dengan yang namanya uang. Tidak salah kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja dengan baik, tidak apa-apa. Ya memang harus begitu. Tapi jangan sampai kita diperbudak dengan
uang. Uang itu harus menjadi budak kita, bukan kita yang menjadi budak uang. Uang ada di tangan kuasa kita, bukan uang itu yang menguasai, yang berkuasa atas hidup kita. Ini suatu perbedaan yang sama sekali tidak sama. Gunakan uangmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gunakan uangmu untuk memuliakan Tuhan. Bagus, tidak ada salahnya kita kaya. Abraham pun kaya. Abraham, Yakub, Ishak kaya. Tetapi Abraham tidak diperbudak oleh uangnya itu, hartanya itu. Waktu Tuhan bilang, hai Abraham, keluarlah dari tanah leluhurmu, keluar. Abraham walaupun dia tidak tahu akan kemana, tapi dia membawa seluruh hartanya, ternaknya, lembunya, karyawannya yang 300 sekian orang. Dia harus keluar dari kampung halamannya untuk menuju tanah yang ditunjuk oleh Tuhan nantinya. Dia tidak diperbudak oleh uangnya. Kalau dia diperbudak oleh uang, ngapain Tuhan? Aku di sini sudah kaya, aku di sini sudah nyaman. Inilah comfort zone saya. Kok saya disuruh keluar? Terus tujuannya kemana? Masih tidak jelas. Tapi Abraham tidak diperbudak oleh uangnya. Dia lebih taat kepada perintah Tuhan. Ya, untuk ini saya mengambil kesimpulan, jangan kita sampai enggan meninggalkan manusia lama kita. Suka komplain, suka iri hati, sakit hati, kepahitan, ditegur sedikit misalnya sakit hati, ya, dinasehati sedikit juga wah sakit hati, wes macam-macam, wes tidak mau datang ke gereja, wes tidak mau gereja-gerejaan. Aku ya sudah pelayanan, walaupun aku tidak gereja, aku pelayanan ya. Oh iya. Jangan dijadikan pelayanan itu salah-salah, pelayanan sebagai Tuhanmu salah-salah. Jatuh lagi di dalam penyembahan berhala. Berhalamu apa? Ya pelayananmu. Hati-hati dengan pelayanan. Pelayanan itu bukan Tuhan kita. Pelayanan itu kalau kita bisa melayani itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kepada kita anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan pelayanan itu yang menjadi berhala kita. Nah, kita harus hati-hati. Ya, jadi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu sangat kita patut kita patut kita amati, patut kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya sekali lagi jalan ke depan kita tidak tahu akan seperti apa. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak di dalam penyembahan berhala. Nah, kenapa bangsa Israel kok sampai di padang gurun itu membuat lembu dari emas? Dari mana mereka emas? Mereka belum bekerja. Mereka baru keluar dari Mesir. Kok mereka punya emas banyak sampai bisa membuat lembu dari emas? Emas itu adalah berkat dari Tuhan yang pada saat mereka keluar, bangsa Mesir yang sebetulnya pelitnya luar biasa itu, dia bisa berbesar hati untuk memberikan kepada bangsa Israel itu emas, perak, pakaian yang bagus-bagus, semua diberikan kepada bangsa Israel. Nah, ternyata harta yang berlimpah yang didapatkan dengan mudah itu bisa menjerat kita jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kalau seandainya dia tidak punya emas sekian banyak, dia tidak mungkin bisa membuat lembu emas. Dengan lembu emas yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan secara berlimpah ini, dia jadikan berkat ini menjadi tuannya, menjadi Tuhan.
Hati-hati dengan berkat yang berlimpah. Hati-hati dengan kekayaan yang didapat dengan cepat. Orang kan ngomong ya, harta yang didapat dengan cepat akan hilang dengan cepat juga. Dan ada yang seperti itu. Ya, bekerja dengan baik. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kalau kita itu bekerja dengan benar-benar. Nah, itu terakhir ayat yang ke-15. Rasul Paulus menuliskan demikian. Aku, Rasul Paulus, berbicara kepadamu, kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua, sebagai orang-orang yang bijaksana. Nah, kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, apa yang Rasul Paulus katakan tadi di atas itu. Pertimbangkan sendiri. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal, bukan orang yang bodoh. Saya percaya semua dari sini pasti mau disebut sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana mau belajar sejarah, mau belajar dari kesalahan orang lain, supaya kita tidak jatuh di dalam lubang atau kesalahan yang sama. Itulah orang bijak. Kita sebagai umat manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Siapapun, seberapa pintarmu, seberapa pengalamanmu, kita tidak lepas dari kesalahan. Kalau ada orang yang menegur kita, memperingatkan kita, harusnya kita bersyukur, karena kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Harusnya bersyukur, bukan sakit hati, bukan marah. Harusnya bersyukur. Oh, bersyukur Tuhan, kalau ada yang mengingatkan saya sebelum saya jatuh ke lubang yang lebih dalam. Saat Pak Ari memperingatkan saya pagi-pagi, tidak membahas firman, kok membahas makanan itu, tahu ya? Pak Ari mengingatkan saya, oh ya saya harus sadar, oh ya maaf, saya salah. Sebagai gembala kok pagi-pagi kok sing dibahas makanan, makanan jasmani bukan firman Tuhan. Ya salah, saya salah. Saya langsung minta maaf. Tapi lihat orang yang sakit hati, Pak Ari, saya ini gembala, apa gini-gini, mau tahu apa, ya semacam-macam bisa, iya kan? Lah itu kan Tuhan bisa marah, Tuhan yang marah dengan saya, bukan Pak Arya ya well-well aja, tidak apa-apa. Tapi Tuhan nanti yang urusan saya dengan Tuhan nantinya. Dan saya tidak mau saya berurusan dengan Tuhan. Pasti saya kalah kalau saya berurusan dengan Tuhan. Apa kekuatan saya? Apa adik saya untuk mau berurusan dengan Tuhan? Lebih baik saya tunduk di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku lemah, aku memang banyak kekurangan. Kalau ada yang mengoreksi, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku. Selesai. Dan itu baik bagi saya, baik juga bagi Pak Ari. Kan gitu kan? Nah, marilah kita menjadi orang-orang bijaksana di dalam kita memasuki tahun 2020, supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang. Nah, saya akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini sebelum saya jatuh, pujian ini sudah sering saya dengarkan. Saya mau nyanyikan lagu ini pada bulan September awal, ya, Oktober awal. Ternyata Oktober kan saya masih tidak bisa bangun itu, gitu. Lah, lagu ini sebelum saya jatuh, lagu ini sudah saya dengar berulang-ulang. Apalagi sesudah saya ada di keranjang ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Lagu ini saya terus dengarkan. Percaya enggak? Saat Anda mendengarkan lagu ini dengan liriknya Anda perhatikan. Saat Anda sehat mendengarkan ini, dan saat Anda sakit mendengarkan ini, kan jauh berbeda. Pemahaman artinya liriknya itu akan jauh berbeda saat Anda sakit dan saat Anda sehat. Nah, liriknya seperti ini. Sebelum saya nyanyi supaya Anda bisa ikut menjiwai ya. Oh, ini sudah kan. Liriknya seperti ini.
Jenfang telu kuman cici. Jadi jalan ke depan itu penuh dengan semak duit. Ya toh, tidak ada apa-apa. Keluar dari kamar mandi, set 4 langkah, jatuh, tak bisa bangun. Jenfang telu kuman cici. Di depan itu kita tidak tahu. Mungkin 2-3 langkah kita akan terpeleset di sana. Kita tidak tahu. Terus tak kuasa aku melewati sendiri. Jangan coba-coba melewati sendiri. Kita harus melekat bersama Tuhan, supaya Tuhan itu menuntun jalan kita, supaya Tuhan itu terus membimbing kita, melindungi kita. Terus medan perang masa depan penuh dengan gejolak. Kita tidak tahu ekonomi ke depan seperti apa tahun 2020. Ekonomi lah, sakit penyakit lah, timbul macam-macam lah. Anda tahu beberapa waktu ini setelah saya sakit, di WA itu baik di grup maupun di pribadi muncul, Pak doakan ini, Pak doakan ini. Di grup JKI ada hamba Tuhan, tahu-tahu harus cuci darah. Yang satu cuci darah, yang satu operasi batu empedu. Itu dekat, ya dalam 1 bulan ini, 1 bulan lebih itu dekat, mampir di WA kita, WA saya saat kita sudah sembuh ini. Terus ada lagi yang mampir, tolong doakan Pak Tony, Jonathan, Jojo, ponakan dari Sally, ponakan dari Lady, anak SMP, otaknya bermasalah, operasi di otak. Sudah 3 hari sekarang dia belum sepenuhnya sadar, pakai ventilator, dan dokter mau operasi yang kedua belum berani karena kondisinya belum stabil. Anak ini pernah datang ke sini waktu dulu, pernah ke sini sama Lady tentunya. Katanya Lady, saya malah tidak ingat. Katanya Lady, anak itu pernah datang ke JKA Pak, bahkan Bapak yang mendoakan. Saya malah tidak ingat. Tapi saya ingat bahwa anak ini agak-agak gendut gitu, lucu gitu, Jojo Jonathan. Sekarang terkapar di rumah sakit setengah sadar. Dipanggil-panggil, cuma respon sedikit sudah hilang lagi. Suruh doakan. Terus tahu-tahu juga muncul dari anaknya Citra, si Bastian. Sininya timbul daging keluar. Dia lagi stres, dia lagi operasi, tapi sudah selesai, sudah sadar. Operasi. Tidak tahu kita. Itu mampir di WA saya. Belum lagi teman kita Edi hari ini tidak datang. Itu terus mengganggu dia, kupingnya, telinganya gerbek-gerbek, terus dia bisa pusing, dia bisa cekot-cekot, kepalanya tidak enak, beliau. Banyak dari teman-teman sekitar kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal tidak baik. Itu menandakan pada kita bahwa ke depan itu tidak tahu. Bisa saja salah satu dari itu juga menimpa kita, menimpa keluarga kita. Kita tidak tahu, ya jangan sampai tentunya. Kita minta ya semua dalam keadaan baik-baik, kan? Tapi tidak tahu kita. Ya mungkin bukan sakit, mungkin hal-hal yang lain. Ya oke, teruskan. Bagaimana mungkin aku tidak mundur sendiri kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan? Salah-salah kita bisa mundur. Karena ujiannya begitu berat, itu kita bisa undur. Wes Tuhan, percuma ya aku ikut kamu ya. Aku mengalami hal yang seperti ini. Ya, terus Tuhan, jika tidak ada dukungan dari Engkau Tuhan, terus bagaimana aku bisa bertahan? Tidak akan bisa kita bertahan kalau tidak ada dukungan dari Tuhan. Karena itu kita terus minta dukungan dari Tuhan. Terus Tuhan, jika tidak bersandar pada tangan kasih-Mu, bagaimana aku dapat mengalahkan musuhku? Siapa musuh kita? Diri kita sendiri. Keinginan daging. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh.
ini seringkali bertentangan. Musuh kita yang terbesar. Kalau tidak bersandar kepada Tuhan, bagaimana bisa mengalahkan musuh kita yang paling dalam, yang paling bahaya, kedagingan kita. Terus, Yesus, Engkaulah yang sertai aku di sepanjang hidupku. Inilah doa kita selalu. Sertai Tuhan di dalam perjalananku di sepanjang hidupku ini. Terus, dalam kegelapan Engkau menenangkan aku. Saat aku jatuh, tak bisa bangun, itu seolah-olah dunia gelap. Tapi biarlah Tuhan yang menenangkan hati kita. Saya tenang hati kita waktu saya mendengarkan ujian ini. Walaupun merasa sakitnya tidak hilang, sakitnya tetap, gerak tetap sakit. Tapi dengan mendengarkan lagu ini, ada ketenangan di dalam hati saya. Engkau tak henti-hentinya menyembuhkan hatiku. Engkau tidak henti-hentinya menyembuhkan hati ini loh. Hati yang seringkali itu berontak kepada Tuhan. Hati yang seringkali itu iri lah segala macam. Hati ini perlu diterapi. Tuhan yang tidak henti-hentinya menerapi hati kita yang penuh dengan kekurangan. Karena kita ini memang manusia berdosa. Memang sudah diampuni, sudah ditebus. Tetapi di dalam perjalanan ini tidak langsung instan kita bisa berubah. Perubahan ini ada prosesnya untuk kita bisa berubah. Dan ini hanya bisa kita jalani kalau Tuhan menyertai kita. Terus, ini refnya tadi ya. Di dalam kelemahan, aku tetap bisa memuji-Mu. Terus, Yesus bersamamu, aku memiliki keberanian. Keberanian bukan karena kita kuat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Terus di gunung yang tinggi pun aku tak lagi takut. Terus kasih-Mu itulah kekuatanku terbesar. Kekuatan kita yang terbesar itu adalah kasih Tuhan yang menyertai kita. Ini refnya. Yang bait yang kedua, nanti refnya itu sama ya. Ini baitnya aja saya jelaskan. Sehingga aku dapat menang di setiap peperangan. Terakhirnya itu ya. Sehingga aku dapat menang di setiap peperangan. Terus bait yang kedua, beberapa kali aku hampir jatuh. Jatuh itu maksudnya wis gak Tuhan-Tuhanan ya, wis meninggalkan Tuhan. Apa Tuhan uripku ya wis gini-gini ae. Wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gak ibadah-ibadahan. Ibadah padha wae gitu ya. Terus Engkau dengan lembut menghapus air mataku. Waduh, sangat indah sekali ya. Hati Tuhan itu sangat lembut, sangat bagaimana saya tidak bisa, sulit tuh mengungkapkan. Bagaimana Tuhan tuh bisa mengasihi kita seperti itu. Siapakah aku ini sehingga Engkau Tuhan mengasihi aku seperti ini. Saat aku mau jatuh, Engkau dengan lembut menghapus air mataku. Terus berapa kali aku mau mundur dan menyerah. Sekali lagi Engkau menggenggam tanganku dengan kuat. Terus Tuhan, jika tak ada anugerah-Mu, bagaimana aku dapat tetap berdiri? Tuhan, jika tidak bersandar pada kasih-Mu, bagaimana mungkin aku dapat mengalahkan diriku sendiri? Seperti itu ya. Sudah ya. Nah, refnya di sana ya. Kita coba untuk menyanyikan ya. Ini lagu kelihatannya gampang, tetapi ternyata sulit ya, karena ada not-not yang tinggi yang kemungkinan nanti saya tidak akan nyampai ya. Saya sebelumnya ya mohon dimaafkan terlebih dahulu ya, terutama pada 2 baris yang terakhir ya, itu berat memang. Tapi saya berusaha untuk sebaik mungkin bisa menyanyikan. Oke.
未来的战场波涛汹涌，我只能凭自己不退缩。主啊，若没有你的扶持，我只可能站得下去。主啊，若不靠你的恩手，我只能闪过挫敌。耶稣是你一路陪伴我，在黑暗中你轻声的安慰我，是你不断怜悯医治我心，使我软弱里仍能过强，是有你我就能勇敢，再高的山也不再惧怕。你的爱是我最大的力量，引我跨越每个战场。多少次我荆棘无愧，你却紧紧抓起我的命。多少次我快要放弃，你再提醒我的属性。主啊，若没有你的恩典，我只可能站立得住。主啊，若不靠你的慈爱，我只能战胜自己。耶稣是你一路陪伴我，在黑暗中你轻声的安慰我，是你不断怜悯医治我心，使我软弱里仍能过强，是有你我就能勇敢，再高的山也不再惧怕。你的爱是我最大的力量，引我跨越每个战场。耶稣是你一路陪伴我，在黑暗中你轻声的安慰我，是你不断怜悯医治我心，使我软弱里仍能够强，是有你我就能勇敢，再高的山也不再惧怕。你的爱是我最大的力量，引我跨越每个战场。你的爱是我最大的力量，引我跨越每个Ya, kiranya lagu ini bisa memberkati kita semua ya. Kalau Anda mau mendengarkan lagu ini aslinya, nanti saya share lagunya. Tentunya penyanyi aslinya pasti lebih baik ya. Ya, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah didengar bersama tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi sekali lagi bisa menjadi satu peringatan bagi kami semua di dalam mengiring Engkau ya Bapa. Memang tidak mudah di dalam mengiring Engkau, tetapi bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya bersandar kepada kasih karunia. Kami hanya bersandar kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu jangan lepaskan kami ya Tuhan. Genggam erat tangan kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk
melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun ke depan. Yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami memang diciptakan sebagai orang-orang yang lebih daripada menang. Karena Tuhan mempunyai tujuan, bukan cuma sekedar menang. Kami ada perjanjian Tuhan yang dijanjikan, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini sekali lagi mengingatkan kepada kami semua bahwa kami sudah dibeli bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus, darah perjanjian yang telah dicurahkan bagi engkau dan aku. Darah itulah yang menyucikan hidup. Darah itulah yang menebus hidup kami semua. Biarlah kami boleh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kami semua, kuduskan, layakkan kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.